Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mabusi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Suatu perkataan dari ulama mengatakan as-sibru kas-sabri murrun fi madzaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asad. Sabar itu katanya mirip dengan namanya, yaitu siber, nama sebuah pohon yang pahit rasanya. Tapi hasilnya kalau dikonsumsi lebih manis daripada madu, berkhasiat untuk kesehatan tentunya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar menjadikan sabar itu sebagai tumpuan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Kehidupan kita di dunia ini sudah menjadi sunnatullah bahwa dunia ini adalah tempat perjuangan, tempat menanam, tempat berkarya, tempat membuat amal yang tabiatnya tentu penuh dengan tantangan dan kesulitan. Bahkan syariah menyebutkan istilah beban beragama itu adalah taklif, yang artinya beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, suatu jiwa, kecuali sebatas kemampuan. Namun seperti ayat disebutkan dalam ini, seberat-beratnya syariah itu tidak akan melampaui kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Dia tentu lebih mengetahui maslahat dan kebutuhan kita. Maka ketika Allah pun mensyariatkan syariah agama ini, perintah agama ini, tentu Allah Subhanahu wa taala sudah mengukurnya dengan sesuai kapasitas dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena secara prinsip Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat zalim. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Sungguh Allah Ta'ala tidak pernah atau tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Maka dalam menjalani kehidupan kita ini, baik urusan dunianya ataupun urusan ukhrawinya. Meskipun urusan ukhrawi juga sebenarnya untuk dunia juga. Karena dengan ibadah juga ini, meskipun konotasinya kalau kita mengatakan ibadah adalah mencari pahala dan keselamatan akhirat. Akan tapi sebenarnya ketika kita menjalankan ibadah ini, di situ juga terdapat kenikmatan dunia kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk menjadi pedoman hidup kita, untuk kebahagiaan dunia hidup kita. Ya, tentu kebahagiaan itu mencakup dunia dan akhirat kita. Maka kalau orang menjalankan agama ini, tentu dia juga menyiapkan kehidupan yang berbahagia untuk dunianya sebelum kebahagiaan di akhirat kelak insyaallah taala. Kembali bahwa dalam menjalani hidup dunia ini, di dunia ini tabiatnya adalah selalu penuh dengan tantangan, kesulitan. Bahkan kenikmatan kita itu diletakkan di balik kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu terkadang menjadi wasilah. Dengan itu Allah Ta'ala mengingatkan kita. Contoh misalnya, rasa lapar, rasa haus, sakit ketika terkena sesuatu yang melukai tubuh kita, panas ketika kita terkena api dan seterusnya. Tapi justru itulah cara Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Ketika tubuh kita butuh makan, asupan, maka Allah berikan alarm peringatan.
untuk mengingatkan kita segera makan, maka adalah rasa lapar. Dan di situ juga lah kenikmatan. Orang akan merasa butuh kepada makanan dan bisa menikmati makanan itu ketika dia merasa lapar. Demikian pula rasa haus. Dengan haus itu Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa tubuh kita butuh cairan. Maka diingatkanlah dengan ya, sakit ketika terkena luka. Itu juga cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan organ kita. Bayangkan ketika kita kerja di kebun, di apa sajalah, bahkan di pabrik-pabrik. Ketika badan kita terkena benda tajam, refleks kita dengan rasa sakit itu untuk segera menarik tangan kita sehingga bisa terselamatkan, tidak kemudian mengalami luka yang lebih parah. Ya, atau minimal kalau sudah terluka bisa kemudian dengan rasa sakit itu orang akan berobat, orang akan menangani luka sehingga terhindarlah dia dari bahaya yang lebih besar lagi. Ya, kembali bahwa ya kita dituntut untuk bersabar di dalam menjalani kehidupan dunia dan tentu tidak sia-sia juga Allah memberikan kesabaran kepada kita. Pertama karena itu sudah tabiat. Mau sabar atau tidak sabar yang namanya kesulitan pasti tetap akan menghampiri kita. Tadi sudah contohnya, hatta dalam masalah musibah-musibah sekalipun. Orang sabar atau tidak sabar, kalau memang tiba ajal di antara anggota keluarganya ada yang meninggal, tidak ada jalan lain. Mesti dia menerima itu. Dia sabar atau tidak sabar, musibah itu tetap akan. Maka beruntunglah orang beriman yang dibimbing, dituntun untuk bisa bersabar sehingga apa yang dialami orang juga menimpa dirinya, tapi dengan kesabaran itu efeknya akan lebih baik. Problem solvingnya, solusinya akan lebih baik dibanding orang yang tidak bersabar sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang kemudian disesali akibatnya, baik ucapannya ataupun aksi fisik, mengamuk ketika dia kena musibah dan lain sebagainya. Contoh lain kesabaran adalah sabar dalam maksiat, bahwa ketika orang digoda maksiat lalu kemudian berusaha melawan dengan segala kesabaran, menundukkan nafsunya bahwa ini sesuatu yang dilarang, dan ketika peristiwa itu lewat, dia berhasil lolos seperti Yusuf alaihissalam lolos dari godaan wanita cantik itu. Setelah lolos dan hilang godaan itu, dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak akan bisa dirasakan seandainya dia memperturutkan melakukan maksiat itu. Kelezatan maksiat tidak akan ada bandingannya dibanding kelezatan yang dirasakan orang yang selamat dari godaan maksiat tersebut. Baiklah, itu saya kira salah satu sudut pandang kita tentang pentingnya sabar dan buah daripada kesabaran itu. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.